Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lahul hamdu kulluhu alladzi yunbitul anwara fi qulubina hatta nara al-asya jahratan. Syukran li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi yahmiluhum wa yuridu lana najaha wa yarhamu lil mu'minin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbana atsmim lana nurana Rabbana atsmim lana nurana Rabbana atsmim lana nurana. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat kita diberi kesehatan, dan nikmat kita diberi waktu luang. Sanjungan salawat dan salam ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait dan kepada saudara semua atas kehadirannya untuk acara kita mengaji dan mengkaji hadis qudsi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan benar-benar bisa membuahkan manfaat di dunia wal akhirah dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyambung pembahasan daripada yang kemarin, karena itu panjang sekali, yaitu bab 13 tentang hadis yang berhubungan dengan masalah sholat. Tapi penjelasan di situ adalah hadis tentang fardunya sholat, jadi wajibnya sholat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Misalnya gini berarti bulan Rajab, dan ada kebaikan-kebaikan daripada di bulan Rajab itu, yaitu berpuasa. Rajab niku artinya bulan kesabaran. Nek Ramadan niku panas, artinya Ramadan niku iklim panas. Rajab niku sabar. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj itu ya sudah kita bahas di waktu yang kemarin itu. Jadi sholat 50 waktu itu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Dan barang siapa yang mengerjakan 5 waktu sholat itu sama dengan dia mengerjakan 50 waktu sholat di situ. Jadi ada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu para nabi di langit-langit seperti itu. Bukan langit-langit rumah, artinya tingkatan-tingkatan lah langit, dan ketemu Nabi Musa. Untuk apa engkau diutus? Artinya ini kuno diceritakan Rasulullah mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dan disuruh kembali oleh Nabi Musa agar mendapat keringanan oleh Allah yang dipotong separuh-separuh hingga menjadi 5 waktu. Meskipun 5 waktu itu sebenarnya oleh Nabi Musa alaihissalam tetap disuruh untuk meminta dispensasi, artinya disuruh menurunkan lagi waktu sholat itu, tapi Rasulullah sudah malu, dan Allah sudah mengatakan 5 waktu sholat itu sudah berarti sama dengan melaksanakan 50 waktu sholat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Qatadah bani Rib'i radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu anni ahdan annahum man hafadha alaihinna fi waqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yukhafid alaihinna fala anha lahu inti. Dari Abu Qatadah bin Ribi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia dan maha besar berfirman, aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku menetapkan janji
barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, maka aku masukkan ia ke dalam surga. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada janji baginya. Jadi kebaikannya daripada sholat 5 waktu adalah itu jaminan kita, dan itu adalah janji Allah. Kita mendapatkan pengakuan terbaik di akhirat untuk mendapatkan surga. Kesimpulan daripada muhasabah diri kita, bagaimana kita sudah menjaga apa itu yang namanya sholat 5 waktu. Jikalau kita banyak yang bolong dan banyak yang kurang, ya jangan optimis kita bisa masuk surga. Karena janji dan jaminan Allah adalah mereka yang menjaga sholat 5 waktunya. Menjaga maknanya di situ. Karena ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sholat 5 waktu dan saya berpuasa di bulan Ramadan, dan yang halal halal, yang haram haram, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, kita bisa masuk surga. Dari sesuatu yang difardukan oleh Allah, jikalau kita mampu melaksanakan seperti contohnya sholat tadi atau puasa, dan mengetahui hukum dari mana halal dan dari mana itu haram, maka kita sudah pasti mendapatkan janji Allah dan kita berhak untuk mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana muhasabahnya? Apa kita sudah bisa menjaga sholat itu? Karena di dalam Quran ini dikatakan fawailul lil musholin. Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi ada bentuk, yaitu orang yang lalai akan sholat. Bagaimana? Senang menunda-nunda waktu sholat, tidak mengetahui tata cara tertibnya sholat. Sholat itu butuh ilmu. Artinya untuk menjaga pun daripada bentuk wudhu yang salah, maka sholatnya dianggap ghaflah. Artinya sholatnya orang-orang yang lalai. Karena apa? Sah daripada tidaknya sholat dinilai dari benarnya wudhu. Jikalau wudhu itu sudah benar, ya maka harus tertibnya. Artinya hukum-hukum bersih tempat, bersih pakaian, ya di situ dalam bacaannya harus kita benar-benar bisa belajar dan mengetahui itu, sehingga menjadikan kita dianggap sholat yang benar. Muhasabah, apa banyak kita sholat-sholat yang bolong? Nah, aku kait ngaji, menteri roku kait saiki, sholatku dulu agak sing bolong, mergo sing dijaluk Allah niki ini adalah menjaga sholat pada waktunya. Artinya niku ya kudu jangkep mulai balik ya wae dhewe kelebu kewajiban melaksanakan sholat. Tetapi nanti dia ambil hisab, yang dihisab pertama kali adalah tentang sholat. Jikalau sholat kita banyak yang bolong, maka Allah tetap menanyakan bagaimana bentuk sholat sunnahnya atau qobliyah ba'diyah. Dengan kata lain, sholat sunnah rawatib banyak yang itu untuk menambali sholat wajib kita yang kurang sempurna atau yang bolong. Belajar ditoto tertib, WD senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Sakwise asar mboten enten, nggih. Sakwise subuh mboten enten ngono. Jadi dimulai daripada subuh dulu. Subuh niku entene salat sunnah fajar utawa qobliyah subuh. 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat sesudah salat zuhur, 4 rakaat lagi sebelum salat asar, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Namun kalau bisa menjaga itu, maka sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan dulu akan bisa tertambal. Artinya bisa ditembeli menggunung nganggo sholat-sholat sunnah. Mergo sampe lek duwe jaminan itu, maka tidak ada janjiku baginya. Jadi enggak punya wewenang kita untuk berhujjah bagaimana kita bisa masuk surga. Sedangkan perintah dari Allah sendiri yang benar-benar dicintai dan difardukan adalah sholat 5 waktu. Bagaimana bisa dikatakan sebagai agama jikalau tiang itu tidak
ada. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Menetapi itu semua dikatakan riba. Ya, berdoa mudah-mudahan kita jangan sampai diberi keruwetan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang benar-benar fardu, yaitu sholat 5 waktu. Karena penyampaian itu disampaikan oleh Allah sendiri dalam bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Allah sendiri langsung memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ saya tambah lagi, hadis malaikat datang silih berganti pada manusia. Kemarin saya terangkan, jangan sampai kita meninggalkan sholat wusta, sholat asar. Barang siapa meninggalkan sholat wusta atau sholat asar, maka semua pahala amal daripada seharian itu harus dihapus atau hilang. Cuma pun sampai ninggalaken sholat asar neng ngono, sholat asar yang tepat waktu. Ojo diolor-olor oleh kesawan sampai mlebu nang diarani larangan sholat di situ. Waktu apa itu? Lengarani wong-wong lengan tanduk setan, yaitu bahasa Jawane apa lengarani sarip ngono ah. Nggih. Sarip asare mepet maghrib. Auzubillahi min dzalik. Jangan diusahakan tepat waktu, karena malaikat itu sebenarnya tidak mau menunggu. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aib hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al malaikatu yata'aqabun malaikatu bil lail wa malaikatu bin nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri thumma ya'rujul ladzina batu fikum fa yas'aluhum wa huwa a'lam wa yaqulu kaifa taraktum ibadik fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum yusallun. Abu Yaman bercerita kepada kami, Su'aib memberitahukan kepada kami, Abu Zinad bercerita kepada kami dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat datang silih berganti, yaitu malaikat malam dan malaikat siang, dan mereka berkumpul ketika sholat subuh. Artinya pergantian shift. Jadi malaikat ini ada pergantian shift, yaitu pergantiannya terjadi di sholat subuh. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang turun ataupun malaikat yang menyampaikan amal naik ke langit. Mereka berkumpul menyaksikan orang yang sholat subuh, bukan menyaksikan orang yang sedang tidur. Saya disaksikan, dilaporkan sampai masih tinggal dalam keadaan turu ketika sholat subuh dan sholat asar. Jadi ada 2 waktu. Kene ana wong diarani wong kerja kene pabrik kene sip. Ana sing sip subuh, mandi asar ngono lho. Sadurunge bali asar kudu ana penggantine neh sing sip. Sing bengi iku, mangane diarani ana malaikatul nahar, ana malaikatul lail. Ya. Kemudian malaikat malam naik, lalu Allah bertanya kepadanya, padahal Allah lebih tahu daripada mereka. Artinya Gusti Allah nakoni malaikat gur iku digawe apa? Yaiku ndudono perangkat atau piranti-piranti